Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai besaran dan satuan yang dulu pernah kalian dapatkan ketika di SMP. Mari kita perhatikan gambar yang ada pada layar monitor kalian. Nah, melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Ada jam, kamu bisa tahu waktu ya. Adanya jam, kamu bisa tahu waktu. Ada lampu, kamu bisa terbantu ketika melakukan aktivitas di malam hari atau di ruang gelap. Adanya termometer, kamu bisa mengetahui suhu tubuh kamu. Adanya teropong bintang, kita bisa tahu banyak-banyak bintang. Kemudian adanya waktu, perhitungan tanggal, dan lain-lain. Kemudian kamu juga bisa tahu berapa besar atau berapa panjang dari benda yang kamu miliki atau tubuh kamu. Nah, pada materi ini akan saya bahas lebih khusus pada besaran dan satuan beserta dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ada 7 besaran pokok dan satuannya beserta alat ukur yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada mistar ya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Waktu untuk mengukur, ada jam untuk mengukur waktu, satuannya adalah second ya. Ada termometer untuk mengukur suhu, satuannya adalah Kelvin. Kuat arus listrik untuk mengukur berapa arusnya, satuannya ampere. Kemudian ada pengukur massa ya, kalau kalian pengen tahu massa tubuh kalian bisa pakai timbangan ya, satuannya kilogram. Ada pengukur jumlah zat namanya TDS, ada alat ukur cahaya namanya light meter. Nah, ini semua biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan ini adalah besaran dan satuan pada besaran pokok, oke? Nah, setelah kalian tahu macam-macam alat ukur, satuan, dan tadi besarannya, sekarang ada tambahannya yaitu dimensi. Tapi sebelum kita lanjut, tadi saya belum menjelaskan apa itu besaran. Besaran merupakan, nah ini ya, besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Oke, sementara satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, cara-cara besaran-besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya itu dinamakan dengan dimensi. Jadi dimensi itu yang disimbolkan dengan tanda kurung seperti ini ya. Kemudian kalau yang tanda kurung biasanya ini adalah simbol dari satuan. Ada 7 besaran pokok yang wajib kalian hafal ya. Ini apa sih? Ini ada bulat-bulat Bu, bacanya apa ini? Ini bacanya theta ya. Jadi untuk memudahkan kalian selanjutnya dalam menentukan satuan dimensi besaran turunan, kalian minimal hafal 7 besaran pokok ini. Insya Allah kalau hafal kalian lancar. Lanjut ya. Nah, perhatikan gambar mobil yang sedang melaju pada tol. Pada jalan tol ini ya, anggap jalan tol. Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat mobil ini? Ini ada kaitannya dengan besaran turunan ya. Ini mobil, dia melaju bisa melaju dari, berarti dia berpindah ya, nanti posisinya di posisi ini bisa berubah ke sana gitu kan. Jadi kalau mobil itu bergerak, otomatis dia memiliki apa? Kecepatan gerak. Kecepatan gerak ini ada macam-macam, nanti ada kecepatan dalam keadaan kecepatannya tetap. Kemudian ada juga ketika kecepatannya berubah, baik ketika ditambah gasnya atau direm. Nanti kan kalau di gas berarti kecepatannya bertambah, kalau direm kecepatannya berkurang. Kemudian kalau kecepatannya berubah berarti dia punya percepatan. Tapi kalau dia kecepatan dia bergerak itu tetap ke misalnya 50 km per jam terus, maka nanti dia nggak punya nilai percepatan. Tapi kalau kecepatannya berubah, bertambah atau berkurang, maka dia punya nilai percepatan. Kemudian yang menyebabkan mobil ini bisa bergerak apalagi selain dari kemarin kita bahas tentang energi, yaitu gaya. Dia punya gaya. Kalau dia punya gaya, kemudian dia bergerak, berpindah tempat ya, maka dia punya usaha.
punya daya, punya tekanan, dan lain-lain. Besaran-besaran yang tadi saya sebutkan ini merupakan besaran turunan, dan untuk menentukan satuan dan dimensinya, maka supaya mudah kalian ada rumus yang wajib dihafal ya. Ada rumus kecepatan, yaitu perpindahan dibagi waktu. Rumus percepatan, kecepatan dibagi waktu. Rumus gaya, massa dikali percepatan. Rumus usaha, gaya dikali perpindahan. Rumus daya, usaha dibagi waktu. Rumus tekanan, gaya dibagi luas. Serta kalian hafal 3 lah minimal dimensi ya, yaitu dimensi massa, dimensi panjang, dan dimensi waktu, supaya lebih mudah. Nah, untuk video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana menentukan satuan dan dimensi dari besaran turunan dengan cara yang berbeda, tidak instan. Oke? Oke, nanti simak ya video selanjutnya. Selamat menyaksikan.